Sejak hari itu, rumah tua itu kembali sunyi. Namun, kesunyian itu penuh dengan ketegangan. Setiap Maya dan Dimas berkunjung, suasana terasa seperti sedang inspeksi. Ditambah, setiap pembicaraan mereka selalu berakhir dengan nada sindiran. Sejak saat itu juga, Mukit mulai tidur dengan perasaan yang gelisah. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Bukan di hari biasanya, aku ingin mencoba yang baru karena sebisa mungkin ya dalam seminggu ini akan ada 4 video, 2 cerita malam horor dan 2 kisah gelap kriminal. Masih diusahakan biar kalian bisa menonton cerita-cerita yang aku tulis tanpa ada rasa bosannya. Buat malam ini aku akan membacakan kisah gelap kriminal yang berjudul Warisan Darah. Cerita ini menceritakan tentang suatu keluarga yang berebut warisan dan dari salah satu anggota keluarga itu ada yang tewas di tangan saudara kandungnya. Langsung aja ditonton videonya sampai habis biar nggak makin penasaran. Hujan turun sejak sore membasahi halaman rumah tua yang ada di ujung jalan anggrek. Rumah itu sudah berdiri lebih dari 40 tahun dan menjadi saksi bisu tumbuhnya sebuah keluarga yang dari luar tampak harmonis, tapi di dalamnya menyimpan sebuah retakan panjang yang tak pernah benar-benar sembuh. Hari itu rumah tersebut kembali dipenuhi oleh suara. Bukan suara tawa, bukan sebuah pelukan rindu karena lama tak jumpa, melainkan suara yang berasal dari nada tinggi, desahan berat, dan kalimat-kalimat yang diucapkan di tengah amarah. Mukit duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu. Tangannya sedang menggenggam map coklat yang sudutnya sudah mulai kusut. Usia Mukit sudah menginjak 42 tahun. Ia adalah anak sulung dari keluarga Suradipura. Rambutnya mulai menipis, wajahnya mulai terlihat kaku. Matanya cekung karena kurang tidur dan beban hidup yang ia rasakan terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Di seberangnya, Maya berdiri dengan tangan yang bersedekap. Perempuan yang berusia 38 tahun itu mengenakan pakaian serba hitam yang sederhana. Sejak ayah mereka meninggal 2 minggu lalu, Maya jarang berbincang panjang. Namun, diamnya bukan karena duka semata, melainkan karena ia memilih untuk mengamati, menimbang, dan menunggu. Sementara di sudut ruangan ada Dimas, si anak bungsu yang malah sibuk bermain ponselnya. Usianya baru 32 tahun. Di dalam wajah Dimas masih menyimpan sisa-sisa kenakalan masa mudanya. Senyumannya mudah muncul tapi tak pernah benar-benar tulus. Jadi, kita mau basa-basi terus kayak gini? Atau langsung kita bahas sekarang aja? Akhirnya Mukit membuka suara. Pengacara bilang surat wasiat ayah baru bisa dibacakan lusa. Kenapa kamu terburu-buru? Maya menjawab dengan helaan nafas panjang. Mukit mendengus pelan dan ia mengatakan lagi, jika yang selama ini mengurus rumah dan ayah adalah dia. Jawaban itu seakan Mukit yang paling berjasa di antara 2 saudaranya. Anak bungsu, Dimas, tidak terima dengan ucapan kakaknya dan ia mengatakan jika Mukit melakukan itu semua hanya karena ia menginginkan rumah itu. Udah, cukup. Kita semua punya kepentingan. Jangan sok paling berjasa deh. Maya yang tak tahan dengan keributan itu menengahi kedua saudaranya dengan suara yang datar tapi tegas. Kalimat yang dilontarkan Maya barusan seperti korek api yang menyala kecil, pelan tapi pasti. 2 hari kemudian mereka bertiga datang ke kantor notaris dan duduk dengan tenang. Ruangan itu begitu dingin, bau kertas tua bercampur dengan pendingin udara. Pengacara di sana mulai membacakan surat wasiat. Dengan nada yang formal, tanpa emosi, dan kata-kata itu tidak akan mengubah segalanya. Padahal ia telah mengubah segalanya. Hasil bacaan surat wasiat mengatakan kalau rumah itu dibagi secara merata. Tanah yang ada di belakang rumah ternyata memiliki nilai yang melonjak karena adanya rencana pembangunan jalan. Itu juga akan dibagi 3 dan tabungan ayah yang memiliki jumlah besar akan dibagi secara rata juga. Namun, ada satu kalimat yang membuat Mukit sedikit menegang. Tertulis hak pengelolaan rumah utama diberikan kepada Mukit selama 5 tahun dan belum boleh dijual atau dialihkan. Mendengar hal itu, Dimas hanya tertawa kecil dan Maya menatap Mukit dengan matanya yang sedikit menyipit.
Maya mengulang kata barusan yang terdengar janggal, dan seharusnya rumah itu kepemilikan penuh karena jika begitu, maka Mukid yang bisa menentukan kedua saudaranya tidak bisa sembarang dijual, jika tidak atas sepertujuan Mukid. Sejak hari itu, rumah tua itu kembali sunyi, namun kesunyian itu penuh dengan ketegangan. Setiap Maya dan Dimas berkunjung, suasana seperti sedang dalam inspeksi. Ditambah, setiap pembicaraan mereka selalu berakhir dengan nada yang sindiran. Sejak saat itu juga, Mukid mulai tidur dengan perasaan yang gelisah. Ia merasa rumah itu bukan hanya sekedar bangunan, tapi simbol pengorbanan dari hidupnya. Ia menolak tawaran menjual, menolak untuk membicarakan pembagian ulang. Baginya, Maya dan Dimas hanyalah tamu yang datang untuk menagih. Sebaliknya, Maya mulai mencatat dan menghitung nilai tanah dan menelpon agen properti secara diam-diam. Si anak bungsu juga melakukan dengan caranya sendiri. Ia mulai mendesak Mukid lewat pesan singkat dan lewat sindiran di pesan grup keluarga. Kalau rumah itu dijual sekarang, kita semua bisa mulai hidup baru. Kalimat barusan yang dilontarkan oleh Dimas seakan menghantui Mukid. Pada suatu malam, di tengah hujan yang kembali turun, pertengkaran besar pun terjadi. Seolah hujan pada malam itu memilih menjadi saksi konflik dari keluarga itu. Maya datang tanpa pemberitahuan dan disusul dengan Dimas yang datang setengah jam kemudian. Mereka bertiga bertemu di ruang makan di bawah lampu kuning yang berpendar lemah. Tanpa basa-basi, Maya mengatakan kalau ia dan Dimas ingin rumah itu segera dijual. Mukid mengatakan jika rumah itu belum ada 5 tahun dan belum boleh untuk dijual. Kamu sengaja menahannya supaya aku dan Mbak Maya capek nggak ngejar-ngejar kamu lagi. Dimas yang menyela obrolan kedua kakaknya. Aku yang tinggal di sini, kalian gak pernah tahu rasanya hidup sama orang yang lagi sakit. Mukid membentak kedua adiknya. Dan kamu gak tahu rasanya kalau selalu dianggap nomor 2. Maya menatap Mukid dengan tatapan yang tajam. Sejak kecil, ayah selalu membela kamu, dan kamu yang selalu diandalkan. Sedangkan kami gak ada apa-apanya di mata ayah. Lanjut Maya dengan suara yang bergetar. Sekarang, kami hanya minta hak kami. Dimas berdiri dan mulai mendekati Mukid. Mukid merasakan dadanya yang sesak. Ruangan itu terasa begitu sempit dan suara hujan berubah menjadi suara dengung yang memekakan telinga. Kalian tuh hanya mau uangnya aja, kata Mukid dengan lirih. Dan kamu cuman mau jadi yang paling menang, jawab Maya dengan mata yang berkaca-kaca. Pertengkaran pada saat itu seketika berubah menjadi saling dorong. Kata-kata kasar terlempar satu sama lain. Dimas yang menyenggol meja dan membuat gelas pada berjatuhan dan pecah. Situasi semakin tidak kondusif. Mukid mendorong Dimas balik dan dalam kekacauan itu ada sesuatu yang jatuh dari rak dapur. Ada pisau besar yang mengkilap di bawah lampu. Tidak ada rencana, tidak ada niatan yang sadar, hanya sebuah emosi yang meledak setelah bertahun-tahun dipendam. Mukid akhirnya meraih pisau itu dan menyodorkan pisau ke antara dua adiknya. Maya sempat berteriak agar Mukid menjatuhkan pisau itu, dan Dimas mencoba melangkah maju untuk merebut pisau itu. Namun, dalam satu gerakan panik, Mukid mengayunkan tangannya. Waktu seolah berhenti dan pisau itu menancap tepat di dada Dimas. Darah begitu mengalir begitu cepat dan membasahi lantai. Perlahan Dimas terjatuh dan matanya melotot. Nafasnya tersengal sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Keadaan berubah menjadi sunyi. Hujan di luar tetap turun. Maya berlutut di hadapan Dimas dengan tangannya yang gemetar sambil berteriak memanggil nama adiknya. Sedangkan Mukid hanya berdiri kaku dengan pisau yang perlahan terlepas dari tangannya. Pisau itu jatuh dengan bunyi logam yang terasa dingin. Aku gak bermaksud, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tapi darah tidak bisa ditarik kembali dan keluarga itu tidak akan pernah menjadi keluarga yang utuh lagi. Polisi datang dengan segera dan rumah besar itu telah dipasangi garis kuning. Rumah tua yang diperebutkan itu menjadi TKP. Tetangga yang menyaksikan saling bergunjing dan menyalahkan Mukid. Kejadian itu juga tak luput dari wartawan yang meliputinya. Malam itu, Mukid langsung ditahan dan dibawa ke ruang interogasi.
Di sana, Mukit hanya mengulang satu kalimat jika ia hanya ingin rumahnya tetap utuh. Di sisi lain, Maya sedang duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit dan memandangi lantai dengan tatapan yang kosong. Dalam satu malam, ia harus kehilangan adik dan kakaknya sekaligus. Pada akhirnya, warisan itu tetap dibagi, tapi bukan seperti yang mereka bayangkan. Rumah tua itu dijual dan uangnya habis untuk biaya hukum, pemakaman, dan waktu yang tidak bisa ditebus. Sekarang yang tersisa hanyalah satu pelajaran pahit bahwa darah memang lebih kental dari air, tapi keserakahan juga membuatnya tumpah, bahkan oleh tangan saudara sendiri. Seharusnya nggak kayak gitu sih. Ini udah melebihi batas dan kewajaran sebagai saudara. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu kisah gelap kriminal hari ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Bye-bye.